banyak proyek strategis nasional ini yang seharusnya dikelola oleh BUMN seharusnya, tapi banyak dikelola sama swasta. Oh, PSN ini kan akhirnya kan banyak mendapat kritik dan banyak korbannya sebenarnya. Dengan dalih pertumbuhan ekonomi, ada banyak korban. Yang contoh yang paling ramai saat ini kan PIK sebenarnya. adanya PSN ini menjadi konflik, harusnya bukan PSN dong, bukan strategis dong namanya. Proyek konflik nasional. Proyek sengsara nasional. Jadinya bukan menumbuhkan dan memulihkan ekonomi. Apa dong? Menurunkan ekonomi dong. Jadinya, iya. Betul. Karena kan modalnya dari mana? Utang lah. Nambah utang lagi orang Iya. saya. Jadi gimana kita nih? Ini pakai jaket semua nih kita nih. Kedinginan. Isunya terlalu dingin nih. Yang panas itu kan suhunya kan. Iya. Jadi nggak mencair, kita beku aja nih. Ya. Ngobrol apa kita hari ini nih? Enaknya. Gimana, Bung? Bebas. Apa ya? Yang Kalau isu itu. apa ya? PSN kira-kira apa sih PSN kira-kira Pak Dendi nih? PSN kan PSN proyek strategis nasional. Nah, itu kira-kira ada berapa sih proyek strategis nasional tuh? Gimana kira-kira Pak Dendi? Oh, kira-kira PSN itu ada berapa nih, Bung Ganda? Mak dilempar balik nih. Gak apa-apa lah. Ya. Kalau PSN itu banyak tuh, lebih dari 10 itu. Dari bicara estate, sektor infrastruktur jalan, kereta api, listrik, dan masih banyak lagi lah. Kenapa sih harus ada PSN kira-kira? Kalau bicara PSN, ini bicara dari apa ya? Sejak COVID dulu. Iya. Ini untuk proyek dari programnya Pak Jokowi dulu. Jadi untuk bicara pemulihan ekonomi supaya ekonomi masyarakat itu meningkat, dibuatlah PSN dengan berbagai rincian yang tadi itu ada dari PST terkait dengan infrastruktur jalan, tol, kereta api dan lain-lain gitu. Ya PSN itu gitu. Nah, cuma kan PSN ini kan yang jadi pembahasan menarik PSN ini kan banyak proyek strategis nasional ini yang seharusnya dikelola oleh BUMN seharusnya, tapi banyak dikelola sama swasta. Oh, PSN ini kan akhirnya kan banyak mendapat kritik dan banyak korbannya sebenarnya. Dengan dalih pertumbuhan ekonomi, ada banyak korban. Yang contoh yang paling ramai saat ini kan PIK sebenarnya. Ya apalagi kan di depan mata ya, nggak jauh dari pusat kekuasaannya kan. Belum lagi PSN yang kayak food estate yang berada di Sumatera, Kalimantan, Papua, kan banyak PSN ini. Tapi kira-kira kalau PSN ini di tiap-tiap daerah proyeknya itu berbeda apa enggak sih? Kalau secara pemantauan ya, berbeda-beda. Atau misalkan di Sumatera itu termasuk 10 itu ada proyek jalan tol juga ada, food estate ada. Oh enggak ya, berarti tiap-tiap daerah beda-beda. Ya, sesuai. Contoh nggak mungkin di Banten ada PIK dibuat di situ masa PST lagi. Oh, ya kali kan. Ya mungkin di suatu daerah itu ada 1 atau 2 lah. Iya, 1 atau 2. Bandara, nah itu. Termasuk ya berarti infrastruktur dan lain-lain. Ya. Seberapa strategis sih emang di tiap-tiap daerah? Atau kampung lu gimana? Dari kampung lah, kita tarik lah dari per daerah lah, daerah. Karena gini juga, kalau bicara pemerataan ekonomi dan pemulihan ekonomis, yang beberapa dekade ini yang menjerit kan dari wilayah timur tuh. Iya, nah bagaimana itu? Kalau yang timur kan mungkin saya kan dari NTT. Kalau Papua ini kan yang ramai ini kan food estate emang kan. Food estate yang beberapa kali kan, ya akhirnya kan polemik food estate ini kan muncul kan setelah mau pilpres menjelang pilpres karena kan PSN yang di food estate ini kan dibawa ke Kemenhan sebenarnya. Nah akhirnya kan banyak orang merasa gagal. Kalau masyarakat Papua kan merasa food estate ini kan membunuh kearifan lokal mereka sendiri sebenarnya, mengancam kearifan lokal ya. Nah kalau di NTT ini kan proyek strategis nasional ini kan paling berupa waduk pariwisata kan, karena kan NTT ini kan nggak banyak kekayaan alamnya. Gitu. Nah food estate ini kan
yang ramai jadi pembahasan itu kan di Sumatera, Kalimantan yang paling ramai ya. Karena pulau-pulau besar kan, Sumatera sama Kalimantan itu sih sebenarnya kalau food estate. Food estate ya. Ya, cuman kan PSN yang menarik jadi pembahasan dari sorotan publik ini kan PIK. Bagaimanapun kan PIK ini kan jadi sorotan karena orang merasa PIK ini kan negara dalam negara loh. Iya. Negara dalam negara dan dia melibatkan dua provinsi. Dua provinsi, Banten dan Jakarta. Itu sih kalau food estate yang banyak jadi sorotan di situ. Tapi kan kalau misalkan kita berbicara apa ya, PSN itu kan nggak cuma di PIK aja Pak. Iya. Ini secara menyeluruh. Ya kan karena gue lama di Jakarta. Sombong gitu jadinya. kita kan lama-lama kita di Jakarta juga. Sama-sama di Jakarta nih. Tapi kalau di kampungmu gimana, Bung? Nah, gini saya juga nambahin tadi ya. Kalau bicara PSN, ini kan proyek strategis nasional dari judulnya aja udah wow. Iya, Pasti anggarannya besar menggunakan APBN. Iya. Tapi kita juga harus mikir itu kok menggunakan APBN padahal waktu itu sedang COVID, pusing dan segala macamnya. Iya. Tapi kok pemerintah mengeluarkan anggaran bertriliun-triliun atau bermiliar lah, saya kurang ingat juga total akumulasi yang APBN. Tapi kok PSN ya kan. Nah, ada itu beberapa memang yang menarik situ dari beberapa rincian proyek strategis nasional itu. Yang salah satunya food estate yang memang sejak sebelum Pilpres pun udah tercuat. Iya. Nah kalau PIK kan ini baru-baru ini nih, baru itu pun menjelang-jelang sebelum habis masa kepemimpinan Pak Presiden Jokowi. Nah itu betul. Nah kalau di kita bicara PSN sebetulnya food estate ya. Food estate ini kita tahu ada di beberapa provinsi, Papua, Kalimantan, Sumatera Utara. Sumut. Nah, tadi kan Bung Dendi bilang nih, kalau ini dikelola oleh Kemhan, food estate ini. Tapi beda. Food estate yang di Sumatera Utara itu bukan Kemhan, tapi di bawah salah satu kementerian yang waktu itu itu Kemenko Marves. Kemenko Marves. Di bawahnya Kementerian Pertanian sebagai eksekutor lapangan untuk Pemda. Nah itu kalau yang di Kalteng sama Papua atau yang lain itu ya oke, Kemhan. Karena juga produksi tanamannya juga beda itu. Kalau yang Kalimantan sama Papua itu padi. Kalau yang di Humpang itu Sumatera Utara itu komoditasnya bawang. Bawang. Beda ya? Ya bawang putih sama bawang merah cuma itu. Dan itu membuka lahan sekitar 15.000 hektar kalau salah. Untuk bawang aja? Iya, bawang aja. Iya, makanya PSN ini kan yang menariknya kan yang jarang dikupas sama orang ini kan, yang sama khalayak publik ini kan, proyek strategis nasional ini kan berapa ratus korban terkena PSN ini contohnya. Ini kan yang jarang kita lihat bagaimana sih korban PSN di Sumut, karena kan situ kan penyeragaman tanaman sebenarnya. Iya, betul. Penyeragaman tanaman, terus di kasus-kasus PSN kayak di Papua yang tadi saya bilang itu kan orang Papua merasa kearifan lokalnya hilang kan, mereka yang biasa bergantung sama alam. Akhirnya alamnya dihabisi, dan anehnya juga di tengah tadi kan Bung Ganda kan sempat tertutup. PSN ini terjadi ketika COVID dan saat ini pun akhirnya kan di pemerintah Prabowo ini kan mengalami defisit sebenarnya anggaran negara. Makanya PSN ini yang menjadi janggal bagi kita itu kan, kok PSN ini jadi diserahin ke swasta. Nah satu sisi mungkin karena kehabisan modal itu. Kan tinggal orang menganalisa. Ini kan PSN kan di zamannya rejim Mulyono ya. Yang kita lihat misalnya contoh kayak di PIK, kalau ini kan banyak yang terlibat kan sebenarnya naga, Aguan. Ini kan mulai merasa kok kita dikasih PSN ini kan ketika banyak khalayak mengkritik PIK 2, Aguan akhirnya kan mengeluarkan statement. Saya dapat perintah dari Jokowi. Nah artinya kan ternyata kita bisa melihat dong, ternyata yang memang yang menyerahkan PIK ini secara langsung itu kan Jokowi sendiri. Artinya Mulyono sendiri menyerahkan ke oligarki. Ya jangan heran ketika hari ini namanya pebisnis, dia nggak mau disalahkan dong, nggak mau terlibat dalam kasus hukum. Tapi di lapangannya fakta yang terjadi adalah masyarakat ditelantarkan, tanah diberi harga murah, mereka nggak diperhatikan. Ya itu yang terjadi. Makanya kan PSN PIK ini kan ramai tokonya sama saya Didu
kriminalisasi ketika luas nih kayaknya ya. Iya. Kalau bahas PSN ya. Iya. Ya kalau bicara PSN kan luas memang. Ya. Iya. Saat bukan cuman Pick 2 yang baru-baru ini, Ya. bukan juga Estate. Yang baru-baru kemarin kan Rempang salah satunya. Ya, Oh iya, Rempang. Pas semalam ramai juga kan Rempang. Rempang juga udah masuk juga PSN kan, dan kita lihat itu sering menimbulkan konflik jadinya. Iya. Iya. Pick 2 konflik dengan masyarakat, Estate dengan masyarakat adat, Iya. dan masyarakat sekitar lingkungan juga rusak. Nah, Rempang juga sama, Iya. masyarakat pesisir jadinya. Tapi berarti kalau misalkan terjadi adanya PSN ini menjadi konflik, harusnya bukan PSN dong, bukan strategis dong namanya. Bukan. Proyek sengsara. Proyek konflik nasional. Sengsara. Oh, proyek sengsara nasional. nasional. Tapi pasti itu ya. Iya. Pasti ada konflik yang terjadi beririsan dengan masyarakat. Tapi ya sih karena memang sumbernya mungkin ya sumber daya alam yang dipakai dan konflik imbas lingkungan yang akan digarap itu pasti berimpact sama masyarakat sendiri ya. Aduh, ribet Nah, juga. cuman kan yang mungkin kan ya kan mungkin lebih memahami lah PSN ini kan apa sih yang sebenarnya membuat proyek strategis nasional ini banyak banget sumber masalahnya. Terlepas dari persoalan anggaran apa ya, bagaimana seharusnya kan ketika proyek strategis nasional ini kan orang kan sebelum melakukan proyek itu kan pasti ada kajian analisis AMDAL, Betul. kajian lingkungan sekitar kan terkait itu. Nah ini kan itu menurutku yang jarang disorot sama orang. Iya ya, benar-benar. Dari proses-proses, maksudnya proses perizinannya seperti apa kan, bagaimana mereka bersosialisasi sebelum melakukan itu gimana kira-kira Bung? Kalau Terkait itu. secara dasar hukum PSN ini punya dasar hukum. Ya. Nah, sedikit kalau kita baca dari program PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional yang berlanjut kepada program strategis nasional itu punya dasar hukum semua. Masing-masing dari berbagai PSN tadi itu punya dasar hukum juga. Jadi secara awal memang PSN ini punya dasar hukum. Nah, jadi realita di lapangan berbeda. Dan bukan cuma PSN doang, di mana-mana setiap regulasi kenyataan di lapangan berbeda, Iya. selalu menimbulkan konflik. Dan permasalahannya hari ini kalau bicara PSN, kita yang lihat yang ramai di publik dulu ya, Iya. satu soal mungkin PIK, Ya. baru Rempang, Estate. Nah, kan kalau kita lihat polanya yang tiga ini yang lebih ramai ini kan persoalan yang lebih besar adalah soal konflik antar dengan masyarakat. Iya. Berarti ada yang tidak beres di sini, yaitu salah satunya pembebasan lahan. Bebasan lahan. Pembebasan lahan. Salah satu juga Mandalika juga masuk. Ya, Oh, Mandalika masuk ya? Pembebasan juga. kereta cepat ya. Ya, Pak. Jadi, tapi ada yang berhasil memang. Berarti sistem dan mekanismenya juga Iya. bagus. Nah, yang tidak berhasil, berarti ada yang salah ini di sini pelaksanaan lapangannya. Nah, kalau yang saya lihat dan pantau itu ya, kalau beberapa proyek strategis nasional itu hambatan yang paling utama itu adalah pembebasan lahan itu. Iya. Dan sering terjadi konflik dengan masyarakat, baik masyarakat yang tinggal di sekitar atau di masyarakat adatnya itu. Iya. Jadi semua itu berkaitan semua itu dan juga terkait dengan kehidupan soalnya. Iya. Tapi pastinya konflik-konflik itu ada keterlibatan aparat nggak sih? Nah, itu wajib. Pasti ya, Nah, pasti ya maksudnya- keterlibatan aparat ya. Marcok ini kan. Waduh, masalahnya aparat ini kan ada ASN ada, Polri ada, militer ada dari segi militer, bukan cuma Parcok Kalau proyek strategi nasional itu kan jadi kerja gotong royong negara kan. Artinya kan secara nggak langsung gotong royong negara aja tanpa ada terlibatnya masyarakat nih. ya persoalan masyarakat nggak diterlibatkan tapi kan dalihnya negara kan pasti ini ada keterlibatan TNI Polri untuk menyukseskan Iya. PSN. Nah, Iya. seperti itu biasanya kalau PSN. Kuncinya di itu investasi. Investasi ya. Jadi kan baru-baru ini juga ada juga sebelum Pak Presiden Jokowi lengser dari jabatannya kan ada itu bahwa aparat itu menjaga proyek-proyek Ya. yang bersumber dari investasi. Kan banyak kan kasus penembakan sesama polisi di area tambang. Oh, Iya. Kan banyak terjadi. Terus kan maksudnya kan ini kan yang lebih menarik nih gini, proyek-proyek strategis nasional ini kan banyak yang hari ini terjadi kan warisannya Mulyono.
Iya, Suka atau nggak betul, suka? betul. Warisan Mulyono yang dia berharap Fufafa bisa melengkapi dengan oleh hati terakhir dia kan pecah tengah jalan tuh di kasus Betul. ini menarik. Jadi kan akhirnya Aguan kan wah saya yang selama ini bandarin ngebohin dia Jadi tumbalin malah. kan ketika Iya. berganti rejim Heeh. tumbalin di tengah situasi negara nggak punya duit dan defisit dan daya beli masyarakat ini kan menurun akhir-akhir ini. Betul. Itulah maksudnya di setelah COVID dan itu kan masyarakat ini kan sebenarnya kan butuh pemulihan ekonomi. Caranya negara menerjemahnya dengan PSN ini kan bisa memulih itu. Ya, memulihkan Ya. ekonomi yang ada, menumbuhkan ekonomi di tiap-tiap daerah lah, masing-masing daerah ya. Sebaliknya, bukan Hmm. menumbuhkan dan memulihkan ekonomi, Apa dong? menurunkan ekonomi dong. Jadinya, iya. Betul. Karena kan modalnya dari mana? Ngutang lah. Nambah utang lagi orang Iya, iya. saya. Iya, bener ya. Padahal berarti kan bisa nggak sih PSN ini jadinya menumbalkan program-programnya, terutama pemerintah sekarang Pak Prabowo ya, salah satunya yang selalu dinarasikan dan disosialisasikan di tiap pidatonya adalah makan bergizi gratis. Iya. Itu ada kaitannya juga nggak sih sama si PSN ini kira-kira? Nah, kalau bicara makanan bergizi gratis ya. Karena kan tadi gini, karena pandanganku dari awal gitu, terkait PSN ini kan merupakan pemenuhan kebutuhan daripada masyarakat. Tapi kan tiap-tiap daerah ternyata beda-beda kan program-program PSN-nya. Ada yang di Sumut bawang, yang di Papua atau daerah timur dan Kalimantan adalah padi ya, makanan pokok. Nah, seharusnya kan kalau misalkan itu dikaitkan dengan makan bergizi gratis, itu harusnya bisa dong. Tapi ternyata nggak terrealisasi nih, nggak dapet nih. Lihat dulu apa proyek-proyek yang di struktur tadi, Iya. rincian itu ada nggak yang berkaitan dengan makanan bergizi gratis? Ya kalau nggak ada berarti ada nih, tanda kutip, Iya. pemangkasan anggaran dong. Iya, pasti. Sehingga proyek strategis yang sebagian Iya, ini iya. ya akan ada yang mangkrak lah, ada Iya. yang terpotong anggarannya, ya semakin bertambah konflik. Karena kan Iya ya. juga besar tuh produksinya. Dia itu kan program makan bergizi gratis itu awalnya 25.000, berapa? 25.000? Iya, 25.000 awalnya. Sekarang jadi 10.000. Jadi 10.000 sekarang. Pangkas lagi 7.500. Oh, masa iya? Iya. Gila. Dapat apa coba? Update baru. Makan beras aja kayaknya itu. Makan beras aja kayaknya itu. Gak ngerti lah Fufafa sama Mulyono. Sekarang udah beda rezimnya. Dari rejim udah beda. Tapi kan ada titipan Mulyono bos. Jelas di sana kan. Pasti. Tapi kira-kira kalau dari Bung sendiri yang maksudnya kayaknya lebih giat memantau lah ya program-program PSN terutama. Ini bakal jalan nggak sih? Bakal lancar selancar atau bakal lancar nggak di periodenya? Karena kan PSN ini di awal COVID baru mulai terbentuknya, baru mulai akan dilaksanakan. Nah, seharusnya kan itu jangka panjang. Ini kalau di periode sekarang kira-kira bakal terbentuk nggak dengan yang katanya Pak Prabowo juga akan melanjutkan program-programnya Pak Jokowi? Kalau saya sih melihat ini Pak Presiden Prabowo harus mengevaluasi ya Iya. proyek strategis nasional ini, karena udah ada beberapa proyek strategis yang menimbulkan konflik, menimbulkan ancaman juga, ancaman berat sipil, asasi manusia, kena semua itu kan. Iya. Nah itu juga dan juga darurat lingkungan nantinya itu Pak Presiden harus mengevaluasi ini dan juga harus mengecek ke bawah unsur-unsurnya ini udah seperti apa jalannya. Mengacu tadi ke aparat tadi. Aparat tadi ya. Itu bukan cuma dua, ada aparat dari bawah desa, Iya, betul. PSN, pemerintah kabupaten, Betul. Pemprov, ya kan semua ini bisa cawe-cawe, cawe dong gitu. Jadi yang saya pantau karena kebetulan salah satu proyek strategis nasional itu ada tempat saya Iya. di Umbang Sundutan. Dari 2020 kita udah menentang ini, udah menentang ini karena ada cakupan luas lahan sekitar 15.000 yang akan digunakan. Ini yang masih terpakai. Iya. Kalau bupatinya mengusulkan 30.000 hektar dong. Dari mana itu? Bupatinya lebih strategis lagi. Strategis sekali kayaknya itu. Karena gini dengan opung. Jadi diusulkan 30.000 untuk wasted yang terakomodir sampai hari ini adalah 15.000. 15.000 ya. Dan 15.000 ini adalah lahan dari kawasan hutan. Hutan HT, HP, HPL hingga HPK. Itu harus dibebaskan itu. Nah,
persoalannya Hmm. ini antara Pemda, Pemkop, Pemkap, pemerintah kabupaten dengan pemerintah pusat tidak memiliki sinergi nih untuk menentukan apakah status lahan itu sudah benar-benar zona hijau. Zona hijau tidak ada konflik gitu. Iya, iya, betul. Nah, ya udah langsung main tembak, babat semua. Misi paksa ya dari masyarakat sekitar ya. Masalahnya itu masih hutan, Hutan. kayu-kayu semua, tembak semua babat. Terus tanam bawang, bawang putih, bawang merah. Setahun gagal dong ini, nggak melebihi 1.000 ton. Karena targetnya itu 1.000 ton ya. karena 1 ton 1.000 ton. Iya, 1.000 ton. Karena targetnya itu di masa tanam pertama atau panen pertama itu harus mencapai target itu. Dan kalau sudah mencapai itu maka Indofood Wings itu kan investor utama ini Iya, betul. akan tanam investasi. Oh. Nyata-nyatanya gagal ini barang. Tarik diri lah ya. Calon investor ini. Sehingga menimbulkan salah satunya bawang-bawang yang dimiliki masyarakat ini pun mau di mana dijual. Dan juga itu satu. Yang kedua, kalau kita bicara komoditasnya ini, Indofood sama Wings ini yang calon investor ini masih banyak sebenarnya ini calon investor ini punya standar loh. Iya, betul. Punya standar bawang ini. Ya. Kualitas ya. Kualitas. Atas bawang. Kalau kita bilang kualitas bawang itu bagus segini ya kan, udah bagus ini, tapi calon investor ini punya lebih lagi, punya kriteria, padahal bagus ini, ya udah itu nggak masuk tampung dalam ini, jadi masyarakat yang nanam dan bertani di situ dijual lagi pasar, sehingga jalur koordinasi antar penjualan ke calon investor dengan petani juga berbeda ini. Berbeda ya. Nah, itu saat kedua. Selanjutnya ada yang menarik nih. Kan tadi saya bilang itu lahannya itu hutan. Iya. Menjadi pertanyaan, kemana kayu semua itu? Oh iya ya. Iya juga ya, karena bukan lahan produktif masyarakat Iya, ya. itu lahan hutan. Betul. Dan itu lahan konsesi TPL Iya, tapi yang dialihkan sebagai untuk ini. Menjadi pertanyaan, kemana kayu ini semua? Siapa? Uang, kalau bicara kasarnya, kemana uang ini? Betul, ya. ya. Kemana ya kan? masuk Kan kas gitu. negara tuh enggak nih Masuk kas masalahnya. negara atau masuk kas kantong sendiri? Iya. Nah, itu menjadi pertanyaan. Iya. Dan berjalan ini setahun, nah timbullah konflik. Masuklah masyarakat adat mengklaim bahwa itu masuk kawasan hutan adat. Adat. Iya, Hutan adat. ternyata ya. Dan ternyata memang itulah yang tadi saya bilang, pemerintah daerah mengusulkan tapi tidak mengecek secara betul zona ini zona hutan yang memang bukan masuk hutan adat atau hutan negara. Iya. Itu yang nggak clear, jadi konflik lah sampai hari ini, statusnya nggak jelas ya kan, itu dia tuh. Oke. PSN emang begitu emang Oke. banyak rata. Berarti iya tugasnya Pak Prabowo lah nih ke depannya buat evaluasi ini semua ya. Harus evaluasi. Kita lihat lah Pak Prabowo ke depannya seperti apa ya. Bebannya berat sebenarnya Pak Prabowo ini kan dibuat oleh Dikasih beban yang berat. Iya, dikasih beban. Makanya kayak IKN juga PSN kan sebenarnya kan. IKN juga PSN. Iya ya. Pak. Oh iya ya. Itu yang lebih berat. Betul. Makanya Tapi kan IKN ini PSN kan kemarin kan kita bilang tuh, nantinya ke depannya kan yang akan terjadi konflik kan Gibran sama Prabowo. Iya dong, karena ini kan Gibran kan dianggap sebagai yang mewarisi proyek-proyeknya Jokowi. Prabowo merasa kok saya kok akhirnya didikte terus. betul. Kalau Prabowo-nya nggak sadar diri, bagaimana mengevaluasi gitu loh? Iya. Kan kalau dia pengen evaluasi kan dia harus memisahkan gitu kan. Iya. Mana yang urusan rakyat, mana yang urusan jangan bang atas namakan investasi terus kan. Kasihan dong dari masyarakat dikorbanin terus. Ya berarti tinggal kita lihat aja Pak Prabowo buat ke depannya seperti apa ya. Tapi saya yakin Pak Prabowo masih apa namanya itu setia lah kepada rakyat. Percaya kalau itu ya. Ada di Betul. dalam masa lalu ya saya masih melihat kalau Prabowo itu memang murni untuk membangun Indonesia. Ya, lebih care lah ya sama masyarakat dan Indonesia lah ya. Kita berharap ini Hmm. PSN ini salah satunya dievaluasi lah. Iya, Jangan, oke. walaupun berjalan, jangan meminimalisir konflik dan melibatkan peran sipil gitu ya. Kan? Itu yang paling utama. Itu tugas Pak Prabowo berat ya. Kalau guys, oke. Kalau gitu nanti kita ngobrol lagi ya lebih lanjut Ya, ya. Oke, siap. siap.